Pemirsa, kita ke Sumatera Barat memburu Indra Septiarman, tersangka pembunuh dan pemerkosa gadis penjual gorengan Nia Kurniasari, ternyata bagai mencari jarum di tumpukan jerami. Kini warga ikut membantu mencari keberadaan residivis tersebut, terutama setelah polisi menyebarkan identitas pelaku. Indra Septiarman menjadi sosok yang dicari warga dan diburu polisi Padang Pariaman, Sumatera Barat saat ini. Di kampungnya Korong Pasar Surau, Juha Guguak, Kecamatan 2 Kali Sabaleh, Kayu Tanam, Indra dikenal sebagai orang bermasalah. Sejak masih di bawah umur, Indra sudah terlibat kasus pencabulan dan mendapatkan hukuman penjara di lapas anak. Tak cuma kasus pencabulan, Indra sudah dikenal bermasalah dengan kasus narkoba. Ia juga diketahui warga kerap nongkrong di salah satu titik di jalur yang kerap dilewati Nia Kurniasari untuk berkeliling menjajakan gorengan. Warga kampung Indra pun langsung punya perasaan buruk terhadap Indra saat mengetahui kasus yang menimpa Nia Kurniasari. Ya, masyarakat udah menduga dia, ya karena kan dari kesehariannya itu kan memang anak-anak ini mainnya di tempat ditemukan korban itu. Pada Jumat siang pekan lalu, Nia Kurniasari masih terlihat berdagang keliling dan tak sengaja diabadikan kamera warga. Diduga pembunuhan terhadap Nia terjadi pada Jumat sore atau malam itu saat hujan deras terjadi di lokasi. Jejak-jejak kejahatan Indra terhadap gadis yang baru lulus SMA tersebut baru nampak saat fajar menyingsing pada Sabtu pagi. Jejak-jejak gorengan yang berceceran ditemukan di sekitar lokasi tempat penguburan jenazah Nia. Sementara jenazah Nia baru ditemukan pada hari Minggu. Dengan kesaksian dan pernyataan warga soal Indra, polisi pun meyakini pria tersebut sebagai pembunuh dan pemerkosa Nia. Terlebih selama hampir sepekan melakukan penyisiran area hutan dan perkebunan warga, polisi banyak menemukan barang bukti yang menguatkan keterlibatan Indra. Namun polisi hingga saat ini belum menemukan sosok Indra. Hanya jejak-jejak Indra yang ditemukan sejauh ini termasuk KTP, sabu-sabu dan alat isapnya. Mengetahui polisi masih belum menangkap Indra, warga pun membantu mencari sang pembunuh. Kepala desa mengonfirmasi bahwa warganya turut membantu polisi memburu Indra. Namun ia berpesan, bila nanti Indra ditemukan, warga tak boleh main hakim. Betapapun warga murka atas kelakuan residivis tersebut. Ia meminta warganya taat hukum dan menyerahkan Indra kepada polisi untuk diproses hukum sebagaimana mestinya. Setahu kami itu karena tersentuh hatinya lah warga itu, makanya dia berbondong-bondong dan menginginkan kami dari Bintang Nagari juga ikut terlibat. Sebenarnya kami juga sudah terlibat, tapi memang waktu itu ramai ke kantor Nagari. Dia menginginkan supaya kita bisa menyisir ke rumah-rumah yang dikira atau yang diduga bisa menyelamatkan para pelaku ini, seperti rumah di sananya atau keluarga terdekatnya lah. Tapi waktu itu kami dihubungi juga instruksi dari Bapak Kapolsek, itu bukan tugas dari warga. Sebab kebetulan waktu itu tim dari Gagak Hitam sama dengan anggota Polres sedang menjalankan kegiatan tuh pencarian. Mengingatkan kepada warga, kalau memang itu terlihat, tolong sampaikan kepada pemerintah atau kepada pihak terkait yang bisa untuk menangkap dari pihak pelaku ini. Polisi juga mengimbau warga bersabar. Bila ingin membantu, warga diminta untuk memberikan informasi kepada polisi, bukan bertindak sendiri. Polisi juga telah menyekat perbatasan-perbatasan wilayah agar tersangka Indra tak kabur keluar wilayah Kayu Tanam.
Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Andri Syaputra, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, seperti apa perkembangan pencarian IS terkini? Kita telah tersambung bersama kontributor TV One di Kabupaten Padang Pariaman, Andri Saputra. Andri, selamat pagi Andri. Silakan laporan Anda. Baik, dapat saya laporkan menuju hari ke-10 pencarian tersangka dengan inisial IS ini, dapat saya laporkan bahwasannya hingga hari ini polisi masih melakukan pencarian dan penyisiran di sekitaran kawasan Kecamatan Duo Kalisabale, Kayu Tanam. Tepatnya beberapa titik lokasi di kawasan tersebut sudah dijaga dan disisir oleh pihak kepolisian seperti di kawasan Pasar Galombang, Nagari Kayu Tanam, Kecamatan Duo Kalisabale 6 Lingkuang, juga di Nagari Gugur, Kecamatan Duo Kalisabale 6 Lingkuang. Beberapa lokasi titik-titik yang dicurigai menjadi tempat pelarian dari pelaku IS ini masih ditelusuri dan masih disisir oleh pihak kepolisian dan tim gabungan lainnya. Warga juga ikut membantu untuk menyisir lokasi-lokasi yang dicurigai menjadi tempat pelarian dari tersangka IS. Warga juga di jalur utama juga duduk standby dan mengaktifkan kembali pos kamling masing-masing agar tersangka IS ini tidak kabur atau tidak diberi kesempatan untuk kabur keluar kota maupun ke daerah lainnya. Sejauh ini pihak kepolisian masih mencari bukti-bukti lain dan mencari saksi-saksi lain untuk memperkuat dan mempertajam mengungkap kasus pembunuhan dari Nia, si gadis gorengan ini. Nah, tersebar juga cerita-cerita tentang motif pelaku. Cerita-cerita tentang motif pelaku bahwasannya si pelaku ini merupakan mantan pacar atau kekasih dari korban. Itu ternyata itu isu-isu yang hoax atau isu-isu yang belum dipastikan kebenarannya, karena selama ini pihak kepolisian belum bisa melakukan konfirmasi mengenai motif karena pelaku belum tertangkap. Sedangkan pihak keluarga pun setelah dikonfirmasi bahwasannya si korban Nia ini tidak pernah kenal atau tidak pernah bertegur sapa dengan pelaku IS ini, hanya sekedar kenal wajah karena si tersangka IS ini merupakan warga kampung tetangga dari si korban tersebut. Begitu, Riki. Andri, saya konfirmasi sekali lagi kepada Anda. Jadi sudah terkonfirmasi bahwa salah satu dugaan latar belakang motif bukan karena cinta yang tertolak, Andri? Ya, sejauh ini setelah dikonfirmasi dengan pihak keluarga, serta sahabat maupun tempat curhatnya Nia atau antenya sendiri itu mengatakan bahwasanya sejauh ini Nia tidak pernah bercerita tentang selama ini dia diganggu atau selama ini dia pernah menolak cinta dari pelaku IS ini. Selama ini tidak ada. Si korban tidak pernah mengenal si tersangka ini. Andri, saya tahu persis Kabupaten Padang Pariaman salah satu daerah dengan wilayah terluas di Sumatera Barat. Anda bisa memberikan informasi kepada pemirsa pagi ini, apakah IS masih berada di 2x11 6 Lingkung atau sudah keluar Kabupaten Padang Pariaman atau di luar Sumatera Barat? Dan seperti apa saat ini strategi yang dijalankan sepengetahuan Anda? Apakah sudah melibatkan masyarakat atau bagaimana, Andri? Ya, di Kecamatan Dua Kalisabale Kayu Tanam ini merupakan kecamatan yang dikelilingi oleh bukit barisan, karena kawasannya kawasan perkebunan warga seperti perkebunan durian juga, pohon-pohon durian. Istilahnya warga banyak berkebun durian atau berkebun tanaman-tanaman lainnya. Jadi lokasi ini memang dekat dengan hutan gitu. Jadi sedangkan untuk penelusuran penyisiran dari tersangka ini masih sekitaran
kawasan kawasan kecamatan Dua Kali Sawaleh Kayu Tanam tersebut. Gitu. Andri, maaf saya potong, artinya IS ini masih diduga kuat masih di seputaran Kabupaten Padang Pariaman? Ya, masih di sekitaran kawasan Kabupaten Padang Pariaman, karena informasi-informasi dari warga sejauh ini sampai kemarin masih ada informasi-informasi dari warga melihat tersangka pelaku IS ini masih berada di kawasan hutan-hutan atau perkebunan-perkebunan tersebut. Baik. Begitu, Riki. Andri, terakhir pertanyaan saya adalah beberapa barang seperti t-shirt atau baju kaos, tas, kemudian bahkan kartu tanda pengenal, senjata, segala macam, benar itu milik tersangka atau bagaimana? Informasi yang Anda dapat, apakah sudah terkonfirmasi itu milik tersangka? Sejauh ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian mengenai tas-tas atau barang bukti yang ditemukan dari lokasi-lokasi penyisiran atau lokasi-lokasi pencarian pelaku. Karena pada saat sekarang ini pihak kepolisian masih menyelidiki atau mengungkap fakta yang telah ditemukan tersebut. Karena takutnya nanti barang bukti yang ditemukan ini apakah betul-betul punya pelaku, apakah betul-betul barang pelaku itu belum dikonfirmasi atau diselidiki gitu. Begitu. Baik, Andri Saputra melaporkan langsung dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat.